Untuk melihat seperti apa lokasi temuan jasad terapis muda yang ditemukan di lahan kosong ini, sudah ada reporter Berita 1 Anissa Fauzia serta juru kamera Hilman Prayitno di lokasi. Selamat siang, Anissa. Anissa, mungkin bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi di sana? Apakah masih terpasang garis polisi? Ya, selamat siang Agung. Sepekan setelah terjadinya peristiwa dahsyat yang menimpa ataupun dialami oleh korban berinisial RTA, perempuan seorang terapis begitu di salah satu spa ternama. Ini memang kami sebetulnya Agung ingin memberikan gambaran secara langsung kepada Anda dan juga pemirsa begitu ya terkait dengan lokasi kejadian, kemudian apakah masih terpasang garis polisi. Untuk kemudian kami melaporkan secara langsung sebetulnya itu cukup kesulitan karena terkendala adanya pembatasan terhadap pihak-pihak yang akan melakukan peliputan ataupun mengambil gambar dari tempat spa ternama tersebut. Namun tadi saya memiliki jalur khusus begitu ya karena memang lokasinya tepat berada di samping dari bangunan spa ternama tersebut dan juga berada di belakang dari salah satu ekspedisi dan juga dihimpit oleh pembuatan toko mebel dan juga di belakangnya ada sekolahan yakni sekolah SMK yang berada di sekitar kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah dari sana saya coba menelusuri untuk kemudian masuk dari salah satu pintu yakni tepatnya berada di samping sebuah ekspedisi. Di sana merupakan ada toko mebel dan ternyata itu merupakan jalur masuk untuk kita bisa melihat lokasi ataupun lahan ditemukannya dari jenazah ataupun jasad RTA, perempuan terapis dari tempat spa terkenal tersebut. Namun memang untuk melakukan pelaporan secara langsung di lokasi tersebut memang tidak diizinkan. Sementara saya bisa menggambarkan kepada Anda dan juga pemirsa karena memang tadi berdasarkan pemantauan saya di sana ini masih terpasang garis polisi. Memang ukuran dari lahan tersebut tidak cukup luas, Agung. Itu merupakan lahan yang terhimpit antara bangunan spa, kemudian di belakangnya dihimpit oleh dari bangunan ekspedisi dan di depannya ini ada seperti dari sekolahan dan juga bangunan mebel tersebut. Sehingga memang itu merupakan lahan kosong yang tidak diketahui pemiliknya. Nah, di lahan tersebut ada garis polisi yang melintangi. Di sana ada beberapa pohon yang cukup tinggi juga. Kemudian ada satu triplek yang menandakan itu merupakan di dekat pojok dari lahan tersebut itu merupakan tanda lokasi RTA terjatuh. Karena memang sampai dengan saat ini sebetulnya pihak kepolisian juga belum menyimpulkan ya Agung apakah kemudian penyebab kematian dari RTA ini merupakan karena terjatuh ataupun memang ia melompat atau memang ada yang mendorong. Karena berdasarkan informasi yang saya terima, Anissa, tadi Anda menyebutkan kesulitan untuk melaporkan langsung di lokasi kejadian di tempat temuan jenazah tersebut. Ini kesulitan dalam artian apa? Siapa yang tidak mengizinkan untuk melakukan reportase langsung di sana? Petugas keamanan kah atau pemangku kebijakan di tempat sekitar atau siapa? Ya, jadi kesulitan yang kami dapatkan ini merupakan dari pihak yang memang sudah diberikan instruksi ataupun arahan dari pihak spa ternama tersebut. Ini merupakan dari pihak keamanan sepertinya karena memang tidak mengenakan atribut apapun, tidak mengenakan pakaian ataupun seragam yang bisa kami kenali ataupun mungkin dari jajaran aparat kepolisian. Sehingga memang bagi kami dari pihak jurnalis ataupun siapapun ini begitu ya yang akan melakukan reportase, peliputan ini memang diperlukan izin terlebih dahulu sehingga mereka juga menginstruksikan jika kemudian ingin mendapatkan update terkini terkait dengan informasi dari kasus ini memang harus melalui langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan, Agung. Oke, sudahkah Anda mungkin berbincang dengan warga sekitar? Mungkin ada yang sempat mencurigai atau mencium bau tertentu begitu pada saat temuan jenazah di lokasi kejadian. Selama ini aktivitas spa tersebut baik-baik saja kah atau ada satu kecurigaan tertentu yang dirasakan warga sekitar? Ya, benar sekali.
sekali Agung, memang kalau dari keterangan warga setempat begitu ya yang kami temui, yang saya temui khususnya di sana karena memang saya melalui jalur khusus, yakni di sana ada sebuah toko mebel dan di sana ada seorang pekerja Agung, sehingga saya mencoba menanyakan terkait dengan pada saat kejadian ataupun ditemukannya jasad RTA, karena memang awalnya para pekerja di sana memang tidak mengetahui adanya kejadian tersebut. Namun setelah sekitar pukul pada sepekan yang lalu begitu ya, pada tanggal 2 Oktober 2025 yang lalu, ini salah satu security ataupun pihak keamanan dari pihak ekspedisi Agung yang kemudian mendengar pada pagi hari adanya teriakan meminta tolong Agung. Dari teriakan meminta tolong itu memang secara singkat sekali Agung untuk kemudian dilanjutkan dengan sebuah teriakan saja. Nah, sehingga dari sana pihak keamanan dari ekspedisi tersebut mencoba menelusuri juga dari mana suara tersebut berasal, dan ternyata barulah ditemukan bahwa ada jasad dari RTA sudah berada di tanah begitu ya, dengan kondisi miring dan ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Sementara kalau untuk pekerja yang ada di sana ataupun bukan dari tempat spa ya Agung, namun melainkan dari ruko-ruko yang ada di sana. Di sana ada tempat mebel, dan dari pekerja tersebut menyatakan bahwa ia juga baru melihat secara langsung masih ada dari jasad RTA ini pada pukul 6 pagi, dan setelah itu barulah ini dilakukan pendalaman ataupun pemeriksaan oleh pihak kepolisian yang kemudian langsung mengevakuasi jasad dari RTA tersebut Agung. Oke, jadi malamnya mendengar teriakan minta tolong, kemudian dilakukan pencarian tetapi tidak ketemu, begitu pagi harinya pukul 6 pagi baru ketahuan. Apakah ini juga kemudian cukup mematahkan dugaan bahwa korban ini terjatuh atau mungkin bunuh diri begitu? Karena terdengar terlebih dulu suara minta tolong begitu kan Anissa ya? Ya, betul sekali Agung. Memang sebetulnya untuk penyebab pasti dari kematian korban ini masih belum bisa disampaikan secara resmi begitu ya. Masih ada dugaan apakah kemudian ia terjatuh, ya artinya memang tidak sengaja, ataupun ia melompat yang mana memang tujuannya adalah untuk kabur, karena ada beberapa pernyataan pendukung begitu ya ketika memang motif dari korban ini memang untuk kabur. Kemudian apakah ada yang didorong? Nah, 3 dugaan ini masih belum bisa disimpulkan oleh pihak kepolisian karena dari Polres Metro Jakarta Selatan ini masih menunggu Agung dari hasil otopsi. Sementara kalau untuk data-data yang memang sudah diperoleh terkait dengan kemudian bukti dari chat 4 hari sebelum ditemukannya jasad meninggal dunia, ini ada bukti chat antara korban dengan kakak korban, bahwa disampaikan, korban menyampaikan ke kakaknya banyak sejumlah rekan-rekannya yang juga melakukan tindakan yang sama, yakni kabur melalui jalan yang ada di tempat spa tersebut. Nah, namun memang belum diketahui pasti apa kemudian penyebab sehingga dari korban ini ingin melakukan tindakan kabur tersebut, sehingga memang menyebabkan dari korban ini apakah kemudian terjatuh, melompat, atau memang didorong Agung. Baik, Anissa, saat ini masih belum diketahui pasti kronologi hingga menyebabkan tewasnya korban. Begitu kita akan kawal bersama-sama. Terima kasih Anissa Fauzia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.